Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai teks berita. Sebagai pertama dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas 8. Oke, teks berita. Anak-anak, untuk 1 bulan lebih ke depan, kamu akan belajar mengenai teks berita. Jika kamu mendengar nama ini, sudah pasti ini bukan hanya berita, tetapi juga ada teksnya. Adapun teks ini yang harus kita kuasai adalah mengenai 1. Unsur-unsur teks berita. 2. Struktur teks berita. 3. Kebahasaan teks berita. 4. Menyimpulkan teks berita. 5. Menyajikan data atau informasi dalam bentuk berita baik secara lisan maupun tertulis. Oke? Nah, sebelumnya Ibu akan memberitahukan kepada kamu bahwa untuk 1 minggu ini kita hanya akan mempelajari mengenai unsur-unsur dan struktur berita. Oke, jadi perhatikan dengan baik setiap teks yang Ibu sajikan. Untuk mengingat kembali pembelajaran kalian mengenai teks berita, tentunya di SD sudah pernah mengetahui apa itu berita. Berita ialah informasi yang terbaru atau informasi mengenai suatu hal yang sedang atau baru saja terjadi. Artinya, jika informasi itu sudah sangat lama dan tidak baru lagi, maka itu tidak bisa dijadikan sebagai berita. Oke? Bisa saja itu merupakan sejarah karena sudah terjadi atau berlangsung sangat lama. Namun yang namanya berita harus terjadi pada saat ini atau sedang terjadi. Disajikan pula ia bisa dalam bentuk siaran, baik cetak, internet, ataupun dari mulut ke mulut, dan bisa menyebar ke masyarakat luas. Media penyedia berita sendiri itu ada banyak. Ada melalui media elektronik dan ada melalui media cetak. Media elektronik diantaranya adalah media online yang selama ini sedang gemar untuk kamu gunakan, termasuk menggunakan YouTube kah? Atau mungkin televisi yang bisa dinikmati secara online, atau mungkin berita-berita melalui blog, website, dan lain sebagainya. Kemudian TV dan radio. Televisi merupakan media elektronik yang sudah cukup dikenal di masyarakat. Dan ini hanya menyajikan berita-berita yang mungkin memiliki tingkat keakuratan lebih baik dibandingkan dengan media lainnya. Radio juga merupakan media elektronik yang sudah sangat lama digunakan. Bahkan radio merupakan media elektronik pertama kali yang digunakan untuk menyiarkan suatu berita. Media yang kedua adalah media cetak. Media cetak ini bisa melalui surat kabar. Namun berkembangnya waktu, media cetak dan surat kabar juga selama ini kita lihat di dalam media online. Yang mana penyajiannya seperti yang kamu lihat kalau dulu kamu membaca koran dengan membeli koran tersebut dalam bentuk kertas. Nah, kini kamu mampu
membaca koran hanya dengan menggunakan media elektronik. Artinya, media elektronik juga bisa digunakan untuk penyajian media secara tertulis. Ya, penyajian berita secara tertulis bisa digunakan di dalam media elektronik sebagai bentuk perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Dan media elektronik inilah yang sekarang sedang digemari oleh kita-kita semua. Oke? Kita akan belajar mengenai teksnya. Teks berita. Artinya, kita sedang belajar bagaimana bentuk daripada teks tersebut. Teks berita bisa saja kamu cari di dalam media cetak berupa koran, bisa juga kamu cari di dalam media elektronik berupa penyajian berita secara tertulis, baik itu di website, blog, dan lain sebagainya. Oke? Nah, ini mengacu kepada topik kita pada hari ini. Pada hari ini, kita akan belajar mengenai unsur-unsur berita dan struktur berita. Adapun unsur-unsur berita, mungkin selama ini kamu sudah mengenal yang dinamakan dengan 5W plus 1H. 5W plus 1H, jika kamu jabarkan, itu merupakan singkatan daripada what, why, how, where, when. Nah, itu jika dibahasa Indonesiakan, maka menjadi apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Di dalam berita tentunya ada peristiwa. Peristiwa apa yang sedang terjadi? Itu adalah unsur pertama. Yang kedua, di mana peristiwa itu terjadi? Kapan peristiwa itu terjadi? Siapa yang mengalaminya? Mengapa peristiwa itu terjadi? Dan bagaimana proses kejadiannya? Jawaban atas pertanyaan ini, itulah yang menjadi unsur-unsur pada berita. Jadi kamu harus mencari terlebih dahulu jawaban di dalam pertanyaan ini, baru kamu akan mendapatkan unsur-unsur tersebut. Lalu di mana peletakan unsur-unsur itu? Di dalam teks berita, unsur-unsur ini ditempatkan pada kepala dan tubuh berita. Apa itu kepala dan tubuh berita? Mari kita lihat di materi berikutnya. Berita atau teks berita memiliki bagian-bagian. Yang pertama ada namanya lead. Ini kepalanya. Yang kedua ada body atau tubuh berita itu. Yang ketiga ada ekor. Nah, apa itu lead atau kepala berita? Itu adalah inti suatu berita. Di dalam berita sangat penting untuk menjabarkan apa yang terjadi, di mana, dan kapan kejadiannya. Biasanya terletak di sini, di lead, kepalanya. Nah, berarti kita sudah mendapatkan beberapa unsur di dalam kepala berita. Lalu di dalam body atau tubuh, itu adalah perkembangannya. Perkembangan berita ini adalah penjabaran dari bagaimana kejadian berita itu atau bagaimana peristiwa itu terjadi, dijabarkan di sini. Ya. Dan terakhir adalah ekor, uraian berita yang kurang begitu penting. Jika di dalam lead, bagaimana terjadinya peristiwa itu? Misal, peristiwa itu terjadi karena misalnya beritanya adalah mengenai kebakaran. Kebakaran tersebut terjadi karena ledakan suatu
gas. Maka di dalam uraian berita dijabarkan tetapi hanya tinggal sedikit. Bahwasannya misal gas tersebut ditinggal atau gas tersebut mengalami sesuatu sehingga terjadilah ledakan. Nah, ini hanya penjabaran terusan daripada tubuh berita. Sehingga jika dihilangkan, maka tidak akan memiliki pengaruh berarti bagi teks berita. Inilah bagian-bagian berita. Bagian-bagian inilah yang juga kemudian disebut dengan struktur berita. Oke? Nah, sekarang kita masuk kepada unsur teks berita dan struktur teks berita yang bisa kita lihat di dalam teksnya. Ini ada sebuah teks mengenai berita warga lereng Gunung Slamet diimbau tetap tenang. Ya, abaikan bacaan yang ada di atas. Kamu fokus kepada teks ini. Fokus kepada teks ini. Nah, teks ini adalah teks berita. Mari kita baca sama-sama. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyatakan status Gunung Slamet meningkat ke level waspada. Berarti sudah tampak di sini unsur yang pertama. Apa yang terjadi? Masyarakat diimbau untuk mewaspadai aktivitas gunung tersebut. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwonugroho, menyatakan bahwa, sudah tampak di sini adalah siapa yang berperan di dalam peristiwa tersebut, yaitu Sutopo Purwonugroho, yang mungkin nanti ada tambahan lainnya. Menyatakan bahwa ada peningkatan kegempaan dari aktivitas Gunung Slamet yang berada di 5 kabupaten. Oleh karena itu, PVMBG menaikkan status dari normal level 1 menjadi waspada level 2 terhitung 10 Maret pukul 9 WIB. Ya, pukul 21.00 WIB atau jam 9 malam. Ini artinya ada kapan peristiwa itu terjadi dan di mana peristiwa itu terjadi. Terletak di mana? Kepala berita. Lalu di bagian tubuh berita, kita lanjutkan. Peningkatan kegempaan sudah berlangsung sejak 2 Maret hingga sekarang. Pada 8 hingga 10 Maret terjadi 441 gempa embusan dan 9 kali gempa. Nah, ini bagaimana terjadi peristiwa tersebut? Jadi kita sudah dapat berapa tadi unsurnya? 1. Iya. Nah, nanti kamu hitung ada berapa banyak unsur yang ada di dalam berita ini. Ya. Lalu boleh kamu komentar. Oke. Nah, sekarang adalah bagian ekor berita. Sejarah letusan Gunung Slamet berlangsung sejak abad ke-19. Nah, ini hanya terusan. Kalaupun ini tidak ada di dalam berita, maka berita itu tidak kurang sesuatu apapun. Ini hanya tambahan yang sifatnya tidak terlalu penting. Ini terletak di dalam ekor berita. Mengenai teks ini, penggunaan konjungsi, temporal, dan penjumlahan ini adalah mengenai kebahasaan atau tata bahasa di dalam teks berita yang akan kita pelajari di hari berikutnya. Jadi, untuk hari ini kita hanya mempelajari mengenai unsur-unsur berita dan juga struktur berita dan juga pengertian berita yang mana itu digunakan untuk mengingat kembali pelajaran kamu dahulu. Oke?
Untuk selanjutnya kita akan mempelajari mengenai kebahasaan, tetapi kita sudah memahami mengenai unsur dan strukturnya. Silakan bertanya di YouTube ataupun di Google Classroom. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.